Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita masuk kembali ya di perkuliahan mata kuliah filsafat pendidikan. Mungkin bersama saya ya. Nanti selama pertemuan 8 pertemuan ke depan itu akan saya fasilitasi adik-adik semua untuk belajar mata kuliah filsafat pendidikan ya. Setelah sebelumnya kalian sudah belajar bersama Ibu Dwi ya, Ibu Dwi Setiorini. Oke. Nah, untuk hari ini adalah pertemuan ke-9, MIT 9 ya. Saya di sini Vita, Ibu Vita yang akan jadi dosen pengampu ya. Jadi nanti nilai-nilai yang sudah kalian dapatkan bersama Ibu Dwi dan saya nanti yang akan saya totalkan. Jadi saya yang bertanggung jawab dalam menilai kalian secara total gitu ya. Jadi adik-adik semua kalau misalnya ada di 8 pertemuan sebelumnya bersama Ibu Dwi ya, itu mungkin belum selesai atau ada yang belum misalnya nilainya belum ada dan segala macam, di 8 pertemuan awal itu nanti menghubungi beliau gitu ya. Nah nanti untuk di 8 pertemuan kedua, sesi kedua ini nilainya saya sendiri gitu ya, tapi nanti akan saya totalkan dan nanti saya yang akan mengeluarkan nilainya gitu ya, disiapkan nanti. Nah mungkin untuk kelas ini sepertinya saya belum pernah masuk ya, karena saya masih asing dengan muka-mukanya. Harapannya kalian semua bisa on cam semua, karena kalau misalnya kalian off cam, saya tidak tahu apakah kalian belajar di situ atau tidak gitu ya. Jadi itu mohon diperhatikan ya. Nah untuk pertemuan ini sepertinya belum ada kelompok juga ya. Jadi kalian sudah menyelesaikan di 8 pertemuan bersama Ibu Dwi, dan untuk 8 pertemuan ini mungkin kalian bakal bagi kelompok lagi. Apakah kalian mau pakai kelompok yang sama atau mau nanti saya yang bagikan, nanti kita lihat seperti apa nantinya gitu ya. Jadi seolah-olah pertemuan ini seperti kayak kontrak kuliah lagi part 2 gitu ya, karena dosennya berbeda dan mungkin saja kebijakannya juga berbeda gitu ya. Oke, seperti yang kalian lihat, saya akan menyediakan setiap pertemuan itu link rekaman sendiri, jadi kalian tidak perlu mungkin yang mungkin ketua kelas di sini biasanya sering mengirimkan link Google Meet gitu ya dari awal. Nanti yang akan menyediakan itu saya gitu ya. Jadi kalian tinggal belajar aja sebenarnya gitu ya. Dan seperti yang kalian lihat itu di pojok kiri atau kanan kalian mungkin kelihatan ada tombol merah bulat, itu saya sedang merekam. Jadi rekaman ini akan nanti saya selalu kasih ke kalian setelah selesai kelas gitu ya. Nanti akan saya upload di YouTube saya punya channel, semuanya di situ. Kalau kalian lihat nanti di YouTube itu rekaman semua mata kuliah yang saya ampu gitu ya. Jadi nanti kalian bakal bisa nonton lagi rekaman itu dan manfaatkan rekaman itu untuk bisa kalian tonton lagi jika kalian perlu belajar kembali, atau misalnya entah kalian sakit atau izin atau kendala jaringan atau apapun itu gitu ya. Jadi tidak ada lagi alasan misalnya kalian tidak belajar karena semuanya sudah difasilitasi oleh dosen gitu ya. Oke, nah kita akan masuk insya Allah dari pertemuan ke-9 sekarang sampai pertemuan ke-16 itu sesuai dengan jadwal dari jam 7:30 sampai jam 9:10 gitu ya.
Nah, jadi selama itu harapannya kalian bisa menyediakan akses kalian untuk belajar. Karena saya nggak bisa ngasih kalian paketan internet gitu ya, karena saya bukan pemerintah gitu. Jadi kalian harus bisa tahu bahwa misalnya nih kalian di kosan kah atau di rumah kah pakai wifi kah atau pakai paketan data, itu harus ada gitu ya kuota internetnya. Karena kalau misalnya sudah masuk dan kalian misalnya bilang kuota saya habis dan lain sebagainya, it's not the reason, itu bukan alasan gitu ya. Jadi harus bisa tahu diri ya. Dan kemudian misalnya gadgetnya kenapa, itu juga pasti tanggung jawab kalian, bukan saya gitu ya. Nah, karena ini adalah kelas online, maka saya sangat mengandalkan apa yang kalian perlihatkan ke saya. Kalau misalnya kalian on cam tapi yang kalian lihat kalian kasih lihat saya plafon kalian, saya tidak bisa tahu itu kalian di situ atau tidak gitu ya. Dan apalagi kalau misalnya kalian off cam. Nah, itu akan mempengaruhi nilai kalian karena kalau untuk saya nanti kalau kalian juga harus belajar ya, misalnya kayak dosen yang masuk siapa, maka pelajari karakter dosen itu gitu ya. Nah, mungkin agak berbeda, mungkin saya kurang tahu karena saya juga tidak masuk di kelas bersama Ibu Dwi seperti apa beliau. Tapi kalau sama saya adik-adik semua untuk misalnya nilai individu akan selalu saya nilai langsung ketika kalian belajar di kelas ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak on cam, misalnya ya tidak on cam tapi bicara sambil mungkin entah itu jadi pemakalah atau misalnya menjawab, ya nilainya tidak akan lebih bagus dibandingkan yang on cam. Karena saya tidak tahu yang berbicara ini dia menjawab misalnya atau ngomong itu membaca atau memang argumennya sendiri gitu ya. Jadi manfaatkan sekali untuk kalian bisa dapat nilai bagus selama 8 pertemuan ini dengan itu tadi gitu ya. Oke, saya mulai dulu bagi siakat ya ke kalian. Untuk saya kasih lihat, saya setiap pertemuan akan saya langsung isi presensi kalian real time gitu ya. Jadi kalau misalnya selama 100 menit ini kalian tidak ada di situ atau ketika saya manggil nama tidak ada yang nyaut atau tidak menyaut pada saat itu, saya langsung kasih alpha gitu ya. Karena saya tidak mau tidak adil dengan teman-teman yang sudah perhatikan dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, ini saya akan kasih lihat ke kalian siapkan bahwa dosen itu juga mengisi bisa dibilang apa ya, berita acara atau kayak notulen gitu ya. Hari ini kita masuk gitu ya, ini buktinya ya. Nah, kalian bisa lihat di sini Ibu Dwi sudah mengisi nilai bukan nilai, nama, judul, kemudian tanggal ya setiap pertemuan dan juga presensi di sebelah kanan ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar di pertemuan ke-9 gitu ya. Insya Allah kalau misalnya tidak ada hari libur maka kita bisa on time juga untuk selesainya gitu ya. Nah, untuk hari ini tanggal 10 April 2025 ya. Kemudian nanti di pertemuan ke-10 tanggal 17 April. Kemudian pertemuan 11 tanggal 25. Kemudian pertemuan ke-12 saya sambil isi juga ya, tanggal 2 Mei ya. Kalau misalnya ada hari libur nanti kita akan umumkan lagi di grup WA ya. Nah, ini sambil saya isi juga tadi tanggal 2. Saya belum perhatikan hari libur ya. Jadi ini saya sesuaikan saja dengan jadwal yang seharusnya. Nah, pertemuan ke-13 tanggal 9 Mei, kemudian pertemuan ke-14 itu 16 bukan ini ya, sorry. Ini ya 29 benar berarti ya 16 Thursday ya harusnya ya. Salah saya berarti. Ini tanggal 25 benar
atau bukan, oh tanggal 24 harusnya ya. Ini udah benar. Terus ini 24 tanggal 1 ya, berarti tanggal 1 Mei. Terus ini yang pertemuan ke-14 tanggal 8 Mei ya. Kemudian pertemuan ke-15 tanggal 15 ya. Nah, yang terakhir pertemuan ke-16 tanggal 22. Gitu ya. Jadi rencananya seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti ada hari libur, itu mungkin nanti akan bergeser gitu ya. Tapi nanti saya akan sesuaikan dengan jadwal UAS itu maksimal tanggal berapa atau periode bulan keberapa, bulan di tanggal berapa gitu ya. Karena tidak boleh juga kita terus mundur-mundur gitu ya di hari libur, sehingga saya juga bisa olah nilai kalian dengan cepat gitu ya. Oh, mungkin ini dari tadi saya oke. Nah, biasanya sih akan begini ya. Jadi nanti akan seperti itu adik-adik, saya akan isi presensi online secara langsung gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang mau izin atau saya juga tidak berharap kalian sakit gitu ya, langsung menginfokan aja di WA group gitu. Misalnya Ibu Tabe saya izin, saya atas nama ini gitu. Jadi tidak perlu misalnya ketua kelas atau yang bertanggung jawab di mata kuliah ini itu yang melapor ke saya, yang bersangkutan aja yang melapor, bukan ketua kelas ataupun kayak orang yang bertanggung jawab di mata kuliah ini gitu ya. Jadi langsung aja. Jadi jangan apa namanya? Jangan ada perwakilan-perwakilan seperti itu. Langsung saja ke saya. Kalau misalnya saya sudah isi presensi dan kemudian baru menyurat atau baru menginfo, saya sudah tidak akan ganggu lagi presensi ya. Karena saya juga harus move on ke pekerjaan saya yang lain gitu. Jadi kalau misalnya sudah mau masuk mata kuliah, maka harus langsung info segera gitu ya. Nah, ini karena siakat belum bisa apa namanya untuk reload lagi. Jadi seperti itu nanti apa namanya untuk presensinya ya. Nanti saya yang akan lakukan. Nah, karena ini masih trouble, saya ke tempat lain ya. Jadi untuk sesi bersama saya, adik-adik juga harus membentuk kelompok karena bukan saya yang belajar, tapi kalian yang belajar. Jadi beda ketika kalian itu jadi siswa dengan mahasiswa, gitu ya. Kalau siswa kalian itu disuapin terus-menerus sama guru gitu. Ini makan nih, ini materinya, bacain, ini dibacain dan segala macam. Nah, kalau kalian ketika jadi mahasiswa, kalian yang belajar dan kalian yang harus aktif gitu ya. Nah, sementara dosen itu bukan yang menyuapin tapi yang memfasilitasi, entah memfasilitasi kelas online ini, memfasilitasi misalnya rekaman kelas tadi gitu ya, dan tentunya bisa saja nanti dosen bakal nambahin jawaban misalnya setelah kalian sudah belajar sendiri gitu ya. Nah, saya mau bagikan ke kalian terkait timeline mata kuliah atau bisa dibilang kayak RPS gitu ya. Saya tidak dapat RPS di grup WA kalian gitu ya. Jadi semoga saja nanti materinya sama ya, atau lanjutan dari materi bersama Ibu Dwi ya. Saya sudah punya timeline-nya sendiri. Nanti kalau misalnya ada yang overlapping atau misalnya bilang kayak Ibu ini sudah dipelajarin, bilang aja, nanti kita bakal nyesuaiin lagi gitu ya. Oke, semoga bisa kelihatan ini. Saya perbesar lagi.
Oke. Ya, kelihatan ya. Nah, mungkin di situ kalian bisa lihat bahwa saya pakai bentar ya. Oke. Mungkin kalian bisa lihat di sini saya pakai file untuk kelas sebelumnya. Jadi saya sudah mengajar filsafat pendidikan di kelas 2C ya, kelas C di semester 2 maksudnya gitu ya. Nah, saya juga sudah mengajar filsafat pendidikan lumayan beberapa tahun ini gitu ya. Jadi ketika saya masuk jadi dosen baru, saya langsung dapat filsafat pendidikan. Jadi mungkin lebih bisa dibilang kayak hatam iya atau kayak udah lumayan gitu ya, lumayan berpengalaman lah ya terkait filsafat pendidikan. Jadi setidaknya ya nanti bakal saya bantu juga adik-adik dalam belajar gitu ya. Nah, ini kita pakai timeline ini punyanya kelas C ya. Nah, jadi saya akan masuk di kelas kalian ini di sesi pertemuan atau meet ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Nanti abaikan aja kelompoknya karena saya punya mereka gitu ya. Nah, di pertemuan 9 ini nanti saya yang akan handle untuk materinya karena kalian baru masuk lagi gitu ya. Jadi belum saya tidak meminta kalian untuk bikin kelompok mulai dari pertemuan ini, tapi nanti akan kalian bikin kelompok dari pertemuan ke-10, 11, 12, 13, 14, dan 15 gitu ya. Jadi ada satu kelompok 10 ya. Ini saya save dulu biar save as dulu biar nanti saya akan kasih ke kalian gitu ya. Untuk kelompok-kelompoknya gitu. Kalau ini kelas 2D ya. Nah, timeline kuliah untuk sesi 2. Nanti akan saya kasih ke kalian, jadi kalian nanti lihat aja yang sesi 2 ini ya. Ini sesi kedua bersama Ibu Vita ya. Nah, jadi kita nanti langsung aja bikin di sini gitu ya biar jelas aja dan nanti kalian nanti tinggal tahu kelompoknya siapa aja anggotanya dan langsung bikin gitu ya. Nah, jadi untuk pertemuan ke-9 ini tidak ada kelompok, tapi saya yang akan ya ceramah atau saya yang akan presentasi gitu ya. Nah, kemudian untuk kelompok pertama lagi nanti di sini yang akan presentasi di minggu selanjutnya gitu ya. Jadi minggu ke-10 ya. Nah, ini materinya ya. Kemudian pertemuan ke-11 ini kelompok 2. Ini juga materinya bisa dilihat ya. Terus kelompok 3 di pertemuan ke-12. Orang-orangnya nanti bakal lebih banyak tentunya karena kalau di kelas C kemarin itu saya langsung bagi sampai habis gitu ya. Nah, kalian mungkin punya kelebihan karena satu kelompok bisa banyak anggotanya ya. Nah, untuk pertemuan ke-13 kelompok 4 pertemuan ke-14 kelompok 5 sepertinya hanya ada 6 kelompok saja ya. Dan pertemuan ke-15 kelompok 6. Tuh ya. Nah, jadi hanya ada 6 kelompok di sini dan kalian akan bikin
makalah lagi ya, mungkin bikin makalah, formatnya mungkin sama seperti yang kalian bikin bersama Ibu Dwi gitu ya formatnya, terus PowerPoint-nya juga gitu ya. Nah, materi-materinya berbeda di tiap kelompok dan akan maju di setiap waktu majunya ini gitu. Jadi nanti silakan perhatikan. Kemudian nanti untuk UAS bakal saya berikan lagi mungkin info mungkin mendekati ya waktu UAS gitu ya. Untuk nanti mungkin kalian bisa prepare atau siap-siap ya. Nah, jadi seperti itu untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, adik-adik semua, kalian harus bikin makalah gitu ya. Makalah untuk nilai kelompok. Jadi nanti akan saya baca makalah kalian. Jadi bukan sekedar kalian kumpul aja ya, tapi saya baca. Nah, konsekuensinya apa kalau saya baca? Saya langsung nilai gitu ya. Jadi saya akan nilai makalah kalian gitu ya dari segi bacaan, apakah misalnya judulnya sesuai dengan isinya atau tidak gitu ya. Misalnya kelompok satu ini akan bahas tentang filsafat pendidikan esensialisme. Maka judul di cover itu adalah filsafat pendidikan esensialisme. Maka nanti akan sesuai juga dengan isinya. Isinya akan kalian bahas tentang apa itu filsafat pendidikan esensialisme. Siapa tokohnya yang mencetuskan misalnya pertama kali. Kemudian pemikirannya bagaimana gitu ya. Lalu apakah pendidikan esensialisme itu digunakan tidak di Indonesia atau diterapkan nggak di Indonesia? Kalau digunakan di kurikulum mana? Atau misalnya kalau tidak digunakan dijelaskan juga kenapa gitu ya. Jadi kalian tidak hanya bikin makalah asal kumpul dan hanya asal jadi, tapi harus kalian sesuaikan dengan apa yang saya minta gitu ya. Jadi setiap dari kelompok harus seperti itu gitu ya. Kalau mau nilainya bagus kelompoknya, kalau tidak ya terserah kalian gitu ya. Bakal standar sekali nilainya. Nah, itu dari segi bacaan. Kemudian nanti saya juga akan nilai kalian dari segi plagiarisme. Ya, plagiarisme itu artinya kalian atau misalnya seseorang ya itu mengambil sumber gitu ya tanpa diubah lagi versi sendiri gitu ya. Jadi copy paste semuanya langsung habis itu dipindahkan ke naskah baru terus diklaim sebagai punyanya sendiri. Nah, itu saya tidak perbolehkan kalian seperti itu. Sehingga saya akan cek plagiarisme kalian gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ambil sumber dari mana, itu boleh aja sebenarnya, entah dari internet atau dari buku atau dari video gitu ya kalian nonton. Nah, tapi jangan 100% pemikiran orang itu atau kalimat orang itu kalian pakai untuk kelompok kalian, tapi kalian copy misalnya, tapi kalian edit lagi gitu ya. Artinya kalian baca dulu sebelum kalian bikin makalah gitu ya. Nah, setelah itu dibaca lagi misalnya ada nggak typo, ada nggak salah tulisan, salah kata, salah eja gitu ya. Baru nanti kalian kumpul ke saya, bukan copy paste ganti nama cover kumpul. Saya tidak terima seperti itu gitu ya. Nah, kalian harus belajar dari sekarang gitu ya untuk bikin tulisan gitu ya. Nah, artinya kalau misalnya kalian ini kan kalian belajar ya. Jadi saya tidak meminta kalian harus perfect gitu atau misalnya harus benar semua tulisan kalian karena itu versi kalian gitu ya. Kalimat kalian sendiri, tapi usahakan itu original. Original artinya apa? Kalian yang membawa nama kalian di cover makalah itu, maka isinya itu adalah tanggung jawab kalian. Artinya kalian tidak boleh pertama klaim tulisan orang lain dan itu kalian tidak ganti tulisan versi tulisannya gitu, dan kalian juga tidak baca kembali. Ketika kalian copy itu apakah sudah relevan nggak dengan tulisan judulnya, misalnya temanya tentang apa gitu ya.
Jadi seperti itu. Dan kalian ini kan kelompok gitu ya, jadi bukan individu. Kalau individu maka mungkin tugasnya lebih berat gitu ya, karena ya satu orang harus misalnya bikin makalah gitu ya, satu individu bikin satu makalah. Ini tidak. Jadi kalian berkelompok, maka harus bagi tugas tentunya gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang tidak aktif atau misalnya ada yang hanya numpang nama, tulis aja di makalah situ. Misalnya di cover namanya siapa, atas nama siapa yang dia tidak melakukan apa-apa. Tidak apa-apa gitu ya. Karena ya kalian harus bisa kerjasama juga dalam kelompok itu gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian nanti pengumpulan makalahnya itu nanti di pekan ke-10 itu. Jadi semua kelompok, baik itu kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, walaupun misalnya kelompok 6 majunya belakangan, maka semuanya harus dikumpul di waktu yang sama gitu ya. Tidak bisa misalnya, oh kelompok 6 oke, enak nih dia bakal kumpul terakhir, enggak gitu ya. Jadi semuanya adil dikumpulnya di pekan ke-10 sama-sama dengan kelompok 1 gitu ya. Kalau misalnya tidak kumpul dengan on time maka saya kurangi nilainya gitu ya. Jadi harus diperhatikan apa yang saya minta ke kalian kalau nilai kalian mau bagus ya. Jadi kumpul file makalahnya aja dulu di pekan ke-10 ini gitu ya. Jadi sebelum maju kelompok 1, maka kalian semua harus kumpul file makalahnya langsung di WA group aja gitu, biar teman-teman lain bisa juga baca gitu. Oke, itu jadi untuk makalah kalian kumpul on time bareng-bareng gitu ya. Tapi kalau untuk PowerPoint-nya kalian mungkin bisa mungkin nanti pas maju juga nggak apa-apa. Tapi kalau makalah itu harus sama semua gitu ya waktunya. Gitu. Jadi pengumpulan, saya langsung tulis aja di sini ya. Pengumpulan makalah semua kelompok di tanggal 17 April gitu ya. Minggu depan 2025 sebelum masuk kelas. Gitu. Oke, nah ini untuk tugasnya. Jadi tugas kalian adalah pertama tadi tugas kelompok makalah ya, bikin makalah. Terus nanti akan maju di waktu yang sesuai dengan tema kita belajar gitu ya. Kemudian untuk tugas individu, perhatikan sekali lagi, untuk tugas individu saya tidak meminta kalian bikin resume. Saya tidak meminta kalian bikin rangkuman gitu, atau misalnya ada tugas yang dibawa setelah kalian selesai kelas online ini, tetapi kalian harus aktif di kelas gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian hadir aja di kelas selama 8 pertemuan ini tetapi kalian tidak ngapa-ngapain, maka ya nilainya 0 gitu. Karena saya tidak dapat tugas selain kalian aktif gitu ya. Jadi saya tidak meminta kalian bikin resume atau rangkuman, maka manfaatkan sekali 8 pertemuan ini untuk saya nilai kalian di kelas ya. Jadi kalian juga sudah tentunya mungkin latihan gitu ya untuk presentasi dan diskusi di pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu ya. Dan mata kuliah filsafat ini bukan hal baru dengan kalian karena kalian sudah belajar pondasinya atau dasar-dasarnya itu di pertemuan 1 sampai 8, maka untuk pertemuan ini harapannya kalian bisa pakai pemahaman kalian itu untuk bisa optimal gitu ya, untuk misalnya aktif atau entah bertanya atau entah nanti jadi pemateri atau pemakalah atau nanti ada yang mau jadi moderator atau notulen atau misalnya ada yang mau menambahkan sebagai audiens, itu semuanya saya nilai. Jadi usaha kalian atau effort kalian selama kalian aktif di kelas itu tidak sia-sia karena akan langsung saya nilai. Seperti itu ya. Oke, so far is so good atau ada yang mau ditanyakan silakan.
Kalau tidak ada yang mau bertanya berarti sudah paham ya terkait untuk tugasnya. Oke, tidak ada yang mau bertanya ya. Nah, untuk teknisnya mungkin hampir mirip-mirip juga nanti presentasi dan diskusinya kalian pekan depan itu kelompok 1. Nah, kelompok 1 ini yang akan jadi pemakalah, yang akan nanti mengajar kita gitu ya, karena mereka yang ahli di materi ini. Kemudian moderator dan notulennya dari kelompok 2 ya. Setelah itu ada diskusi, misalnya ada yang mau bertanya, silakan dari kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6 bisa bertanya. Seperti itu perwakilannya ya. Jadi hampir mirip-mirip sebenarnya, presentasi dan diskusi juga ya. Hanya saja mungkin materinya yang berbeda ya. Untuk nama kelompok, coba saya lihat dulu apakah siapa masih trouble atau tidak. Ternyata trouble ya, masih belum bisa saya akses sehingga saya tidak tahu nama-nama kalian. Saya tidak dapat daftar nama kalian juga gitu ya, jadi saya tidak bisa masukkan nama kalian di kelompok sini. Nah, silakan mungkin ketua kelas kah atau siapa yang bertanggung jawab di mata kuliah ini untuk bisa mengorganisir kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu siapa aja orang-orangnya, silakan ya. Karena saya sebenarnya tadi mau langsung isi namanya di sini, tapi saya tidak tahu nama kalian dan mungkin juga bakal makan waktu untuk saya masukkan nama-nama di sini. Jadi silakan aja kalian nanti mengisi sendiri gitu ya, atau mau diorganisir sama satu orang silakan. Saya cuma tahu mahasiswanya ada 28, jadi bisa dibagi aja 28 bagi 6 gitu ya. Mungkin ada yang berapa? Ada yang 7 ya, 7 semua ya. Satu kelompok ada 7 orang mungkin gitu ya. Jadi silakan. 6 ya. 6 kelompok berarti 28 bagi 6, 4, ada yang 4, ada yang 5 ya. Sorry. Jadi mungkin ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Seperti itu. Ya. Oke. Untuk pekan depan karena makalahnya semuanya dikumpul, maka nanti di pertemuan ke-10 saya akan kasih lihat nilai plagiarisme kalian karena akan saya kasih lihat hasilnya seperti apa. Dan itu akan jadi gambaran ke kalian semua bahwa saya menilai makalah kalian dengan benar ya. Jadi bukan sekedar kalian kumpul aja. Oke, saya tunggu nanti nama-namanya. Mungkin setelah kelas ini selesai atau mungkin sore boleh juga silakan, tapi nanti mohon bisa di list nama-namanya, misalnya kelompok 1 siapa aja, nama lengkap ya, 2 siapa, 3 siapa, 4 siapa, 5 siapa, dan 6 siapa. Seperti itu. Oke, nah kita sudah selesai untuk bagian tugas dan penilaian, jadi itu tadi semoga bisa dipahamin ya. Saya masuk ke materi saja ya, langsung kita akan belajar tentang aliran filsafat pendidikan progresivisme ya. Saya minta waktu dulu untuk stop sharing. Kalian bisa mungkin prepare entah catatan atau kalian mau buka laptop untuk nyatet silakan atau ngetik silakan ya. Saya mau pakai makalah kelompok yang sudah ada dulu ya di tahun kemarin gitu ya, ke tingkat kalian.
Kalau misalnya saya kasih lihat ke kalian ya, jadi saya selalu simpen ya tugas-tugasnya mahasiswa, karena itu nanti bisa kita pakai juga untuk belajar lagi seperti sekarang gitu ya. Nah, ini kalau di tahun kemarin saya berlakukan Google Classroom gitu ya. Jadi semuanya di situ ada, tapi sekarang mungkin tidak gitu ya. Jadi nanti saya akan selalu simpan tugas kalian gitu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang progresivisme. Ada banyak bacaan ya, jadi ini materinya nanti akan saya kasih lihat ke kalian. Kemudian bacaan tambahan ini dari saya. Jadi nanti ketika kalian presentasi dan diskusi, kalau sudah mulai di pekan depan, maka saya akan selalu kasih bacaan tambahan gitu ya, untuk kalian bisa pahamin lagi bahwa materinya tentang apa mungkin, atau saya membenarkan ada yang keliru gitu ya, dan sebagainya. Tapi mohon maaf, ini materi saya tidak ada yang bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris semua gitu ya, untuk tambahan seperti ini ya. Kita masuk ke progresivisme. Saya sampai jam 9.10 ya, jadi mohon diingatkan kalau saya berlebihan waktunya. Ada yang kenal nggak sama kakak tingkatnya ini? Namanya ya. Nah, ini adalah makalah mereka ya. Jadi kalau ada yang salah jangan ditiru. Oke. Saya perbesar aja, semoga bisa kelihatan kecil tapi ya ininya. Nah, semoga saya bisa nyatet di sini. Coba ya. Oh, tidak bisa. Oke. Mungkin saya harus ini karena saya cuma punya satu layar, maka saya tidak bisa nggak ya? Atau satu layar ini saya ganti ke PowerPoint biar saya bisa nyatet-nyatet di sini ya. Karena saya tidak punya papan tulis ya, kita nggak punya papan tulis nih karena kelas online. Jadi saya nyoba nyatet di sini, tapi berbekal makalah tadi ya. Jadi wait, karena dosenmu ini sekalian jadi operator, sekalian jadi yang ngerekam, sekalian jadi semuanya ya. Saya share dulu PowerPoint-nya. Kita mulai dari awal ya. Untuk belajar, saya berhentikan dulu. Presentasi, oke. Oke, kelihatan ya. Nah, adik-adik ketika kalian belajar, sebenarnya kalian tidak perlu takut salah, karena belajar itu ya kita pasti ada salahnya gitu dalam proses belajar. Untuk mata kuliah filsafat pendidikan, saya tidak meminta kalian untuk menghafal misalnya materinya gitu ya, atau kayak istilah-istilahnya. Kalian bisa lihat di buku, kemudian kalian interpretasikan sendiri gitu ya. Beda dengan kalian misalnya belajar matematika atau biologi murni tentang konsep tubuh, itu nggak boleh salah. Tapi kalau belajar filsafat pendidikan, kalian itu berusaha untuk belajar itu memahami gitu ya bacaan itu. Jadi kalau kalian lupa, ya silakan dilihat lagi gitu. Jadi nggak perlu kalian harus hafal, karena kalau kalian harus hafal, otak kalian akan overload sama semua istilah-istilah itu gitu ya. Nah, sama seperti ketika saya akan mengajari kalian atau saya akan ceramah sekarang. Saya lupa juga istilah progresivisme itu apa. Nah, tapi ketika kita baca definisinya, misalnya progresivisme itu apa, maka kita tinggal
memahami gitu definisinya itu apa gitu. Jadi silakan aja lihat buku juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, saya berharap kalian sudah paham apa itu filsafat ya. Oke. Semoga kelihatan ya, filsafat. Oke. Nah, filsafat ini yang harusnya sudah kalian pahamin ketika kalian di pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena kalian sudah bahas apa itu filsafat, gitu ya. Nah, filsafat itu kalau menurut saya, mungkin menurut kalian agak sedikit berbeda atau kalimatnya mungkin berbeda, maka tidak apa-apa. Tapi filsafat itu kan dia dari dua kata. Dua kata Latin ya, Yunani, dari bahasa Yunani. Philo dan Sophia. Ya. Philo itu artinya suka, Sophia artinya kebijaksanaan, ya, atau wisdom. Ya, artinya adalah orang yang berfilsafat itu adalah orang yang bijaksana atau orang yang punya banyak sekali kebijaksanaan, punya banyak sekali nilai-nilai yang dia pegang gitu atau yang dia pakai dalam kehidupan ya. Nah, suka di sini artinya sebenarnya orang itu terus-menerus gitu. Suka itu kan artinya melakukan hal yang disukain gitu ya, atau hal itu dilakukan terus-menerus gitu. Jadi artinya orang yang berfilsafat itu dia harapannya dia adalah orang yang wise atau orang yang bijaksana karena dia mencintai kebijaksanaan, mencintai nilai-nilai yang mungkin tidak hanya satu nilai tapi misalnya beberapa nilai gitu ya, dia rangkum kemudian dia putuskan misalnya seperti apa gitu ya. Nah, itu filsafat. Jadi harapannya kalian mungkin sudah tahu ya bahwa filsafat itu adalah orang-orang yang mencintai kebijaksanaan. Nah, cara mencintai kebijaksanaan atau cara menemukan kebijaksanaan adalah dengan berpikir. Gitu ya. Jadi tidak bisa kebijaksanaan itu atau wisdom itu atau nilai itu atau pemahaman itu didapatkan tanpa kita berpikir. Gitu ya. Jadi kita harus berpikir. Berpikir ini bisa banyak ininya, caranya. Pertama bertanya. Gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang berfilsafat itu adalah orang-orang yang suka bertanya. Orang-orang yang tidak takut bertanya. Orang-orang yang selalu bertanya. Orang-orang yang selalu tidak puas dengan jawaban. Kalau misalnya dia bertanya, ada orang yang menjawab, maka dia bertanya lagi dengan dari jawaban tadi itu gitu ya. Bertanya terus menerus gitu sehingga dia akhirnya mungkin dapat misalnya kebijaksanaan itu gitu atau wisdom itu atau nilai itu gitu ya. Itu filsafat. Nah, artinya kalian sekarang belajar itu adalah kalian sendiri yang berfilsafat gitu ya. Jadi bukan hanya misalnya kalian mata kuliah di semester 1 ada mata kuliah filsafat pendidikan. Kalian belajar filsafat itu bukan hanya di mata kuliah ini sebenarnya, tapi juga di mata kuliah lain gitu. Karena kalian ketika belajar mata kuliah lain, kalian juga berpikir. Kalian juga bertanya. Kalian juga menggunakan otak kalian gitu untuk memahami sesuatu gitu ya. Jadi filsafat ini bukan hanya dilakukan oleh segelintir orang aja gitu ya, tapi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang belajar, maka dia sebenarnya sedang berfilsafat secara tidak langsung gitu ya. Itu filsafat. Nah, kemudian pendidikan. Mungkin sudah sedikit disinggung ya, pendidikan itu apa di pertemuan-pertemuan, mungkin pertemuan 6, 7 gitu ya, kalau nggak salah, karena saya waktu di kelas C sudah ada itu juga tema tentang pendidikan ya. Nah, pendidikan itu adalah bisa macam-macam definisinya, yaitu ya.
Nah, pendidikan kalau menurut saya secara singkat ya, itu adalah usaha untuk meningkatkan kualitas. Kalau misalnya kalian, Ibu, kok saya beda? Definisinya boleh aja. Ada yang mungkin sesederhana ya pendidikan itu belajar. Atau misalnya pendidikan itu bersekolah. Atau misalnya ada lagi pendidikan itu untuk dapat bekal biar bisa kerja. Ya beda-beda ya, gitu ya. Jadi pendidikan itu ya intinya adalah untuk memanusiakan manusia, artinya yang melakukan pendidikan kan manusia, misalnya guru gitu ya. Guru itu mengajari siswanya gitu ya, untuk misalnya pintar atau misalnya untuk dia itu punya attitude yang baik, artinya sikapnya bagus. Sikap yang bagus misalnya seperti apa? Dia berani mengemukakan pendapat, dia jujur, dia disiplin terhadap waktu, ya, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian ada juga misalnya guru itu mengajari bukan hanya materi aja atau mata pelajaran, tapi tadi juga dengan mendidik siswa agar dia punya sikap yang baik, tapi dia juga punya keterampilan gitu ya. Jadi keterampilan di sini lebih ke motoriknya. Misalnya dia itu ada siswa yang cita-citanya pengen jadi atlet, maka keterampilan untuk dia bisa jadi atlet itu dia dapatkan di sekolah gitu ya. Atau misalnya dia mau jadi ilmuwan, maka keterampilan apa yang jadi ilmuwan itu harus punyain gitu. Atau misalnya keterampilan jadi musisi, maka skillnya kan berbeda kan dengan orang yang mau jadi ilmuwan tadi gitu ya. Jadi kalau pendidikan itu ada tadi kualitas di sini bisa dibagi 3 kalau saya ya. Ada secara kognitif atau kemampuan berpikir gitu ya. Kemudian secara skill, keterampilan, dan secara attitude atau sikap gitu ya. Itu dikatakan sebagai manusia yang berkualitas atau siswa yang berkualitas. Dia tiga-tiganya punya gitu ya. Itu didapatkan di pendidikan. Ya. Nah, makanya ini 2 konsep ini harusnya kalian sudah pahamin karena itu yang akan kita pakai ketika kita belajar di pertemuan sesi 2 ini, yaitu pertemuan 9 sampai pertemuan ke-15 ya. Kita udah nggak terlalu berbicara definisi filsafat dan definisi pendidikan, tetapi lebih ke implementasi dari filsafat pendidikan itu berdasarkan aliran-aliran apa ya. Nah, itu untuk pengantarnya sedikit ya. Semoga kalian bisa ingat-ingat lagi apa yang sudah kalian dapatkan. Nah, kita belum ke progresivisme. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, sekarang kita ke filsafat pendidikan. Progresivisme. Ya. Nah, filsafat pendidikan progresivisme ini adalah salah satu dari sekian banyak filsafat pendidikan. Gitu. Artinya, kalau kita bisa lihat di sini, progresivisme itu dia ada 2 kata yang bisa kita pecah. Yang satu itu progresif,
yang satu itu isme. Jadi progresif kalau dihubungkan dengan kata isme atau akhiran isme, itu artinya dia itu sebuah aliran atau pendapat atau pandangan. Jadi filsafat pendidikan itu ada banyak macamnya, atau ada banyak pendapat gitu ya, atau ada banyak aliran. Dan salah satu alirannya itu adalah filsafat pendidikan progresif gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat di timeline kuliah tadi, di kelompok misalnya 1, itu nanti pasti filsafat pendidikannya beda lagi alirannya. Di kelompok 2 beda lagi alirannya, dan seterusnya. Karena kita akan mengenal setiap dari aliran-aliran ini tuh bedanya apa gitu ya. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang progresif. Sebelum kita ke filsafat pendidikan progresivisme, kita harus tahu dulu apa itu progresif. Progresif mungkin kata ini tidak asing ya bagi kalian. Progresif itu mungkin pernah kalian dengar atau kalian pernah pakai juga di suatu kalimat tertentu untuk untuk menjelaskan keadaan atau kondisi tertentu gitu ya. Nah, kalau progresif itu kalau kita bisa gambarkan, misalnya ini ada apa nih? Ada apa ini? Grafik ya. Progresif itu bisa saja seperti ini. Tuh. Artinya ada perubahan dari bagian sini ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Jadi semakin ke kanan ada perubahan, semakin dia meningkat gitu ya. Jadi artinya progresif itu terjadi yang namanya perubahan. Bahwa progresif itu adalah sebuah keadaan yang berubah gitu ya, sebuah keadaan yang berbeda dari satu keadaan ke keadaan selanjutnya gitu ya. Jadi bisa saja misalnya di sebelah sini dia itu kalau kita ini misalnya ini 1, ini misalnya 2. Terus ketika dia di keadaan 2 dia misalnya naik 3 atau 4 misalnya gitu ya. Maka di keadaan pertama dan di keadaan kedua itu keadaannya berbeda gitu. Ada yang meningkat di situ atau ada yang naik di situ. Nah, itu terjadi yang namanya perubahan. Kalau misalnya seperti ini, bikin lagi grafik. Anggapkan ini garisnya lurus ya, walaupun saya bikinnya bengkok. Ini artinya tidak terjadi perubahan. Tidak terjadi perubahan gitu ya. Perubahannya tidak ada. Ini namanya berarti statis. Nah, artinya keadaan 1 dan keadaan 2 itu sama aja gitu ya. Seperti itu ya. Nah, kalau kita sudah tahu makna dari progresif, maka kita bisa mungkin sedikit menyimpulkan. Ini saya belum baca ya makalahnya, tapi dari kata itu saja kita bisa membedah satu-satu. Seperti itu belajar filsafat. Kalian tidak perlu banyak sekali bicara. Karena belum tentu ketika kalian banyak bicara, itu kalian paham apa yang kalian bicarakan. Ya, seperti itu. Jadi ketika misalnya kalian melihat suatu kalimat, kalian bisa sebenarnya membedah kalimat itu menjadi lebih banyak lagi penjelasan seperti yang saya lakukan sekarang. Gitu ya. Nah, jadi kalau dari sini kita bisa mungkin menyimpulkan sementara apa itu filsafat pendidikan progresivisme. Kalau dari saya, kesimpulannya, sementara ya, saya belum lihat bacaan. Adalah filsafat pendidikan ya
yang menilai atau melihat bahwa pendidikan itu harus ada yang berubah atau ada proses yang tidak sama gitu ya. Misalnya nih, jadi namanya ada terjadi perubahan atau misalnya pembaruan gitu ya. Misal, ini kita kan tahun berapa nih? 2025. Di tahun 2025, proses pendidikannya seperti ini. Saya simbolkan A. Nah, nanti di tahun 2026, mungkin aja dia B. Karena ada yang berubah di sini. Gitu ya. Jadi terjadi perubahan. Ada yang berubah di dalam pendidikan itu. Yang berubah apa? Bisa saja macam-macam yang berubah apa aja. Misalnya yang berubah metodenya. Di sini waktu tahun 2025 metode belajar guru itu hanya misalnya ceramah aja. Nah, tapi nanti ketika di tahun 2026 itu metodenya misalnya diganti, proses belajarnya bukan hanya ceramah, tapi apa? Misalnya dengan semuanya setiap belajar itu harus ada praktikumnya. Nah, itu bisa jadi ada perubahan di situ gitu. Karena tidak sama metodenya yang di tahun 2025 dengan di tahun 2026. Terus apalagi yang berubah? Macam-macam gitu ya. Jadi kita bisa lihat perubahan dari pendidikan itu dari segi apanya? Dari segi metode belajarnya boleh. Dari segi nilainya, misalnya penilaian guru untuk melihat siswa itu harus naik kelas itu apa aja, itu bisa beda juga. Atau dari segi hal lain yang masih berhubungan dengan pendidikan gitu. Karena yang kita bicarakan sekarang itu adalah pendidikan ini lebih banyak sekali aspek-aspeknya gitu ya. Misalnya mulai dari segi gurunya itu harus seperti apa. Dari segi siswanya harus seperti apa. Dari segi kompetensi, artinya siswa itu kalau misalnya dikatakan dia naik kelas atau dia lulus itu apa aja. Misalnya dari segi apa lagi? Misalnya mata pelajarannya misalnya ada yang berubah gitu. Itu juga bisa. Misalnya dari segi apa lagi? Kayak harus ada fasilitas wajib misalnya. Misalnya setiap sekolah itu harus ada laboratorium komputer gitu ya. Semua sekolah mau dari sekolah di kota dan sekolah di desa itu harus ada semua. Maka itu kan terjadi yang namanya adanya perubahan di situ gitu ya. Ada kebijakan yang berubah di situ. Nah, jadi perubahannya itu bisa dari mana saja. Itu yang dibahas di filsafat pendidikan progresivisme. Gitu. Jadi ada yang berubah dalam pendidikan itu. Jadi tidak sama pendidikan di tahun ini misalnya dengan di tahun yang akan datang, atau tentunya ada yang berbeda di tahun ini dengan di tahun yang lalu, gitu. Atau di 2 tahun lalu, atau di 3 tahun lalu, gitu. Jadi ada perubahan di situ, gitu ya. Nah, itu adalah filsafat pendidikan progresivisme menurut saya dari kesimpulan sementara ini. Seperti itu ya. Nah, adik-adik semua, harapannya ketika kalian belajar itu seperti itu gitu ya. Jadi kalian nanti saya pengen tahu gimana kalian diskusi nanti di pekan depan gitu ya. Seperti apa. Bisa saja nanti akan saya minta stop dulu karena itu terjadi di kelas-kelas sebelumnya gitu ya. Ketika tanya jawab, misalnya ada yang bertanya nih, kemudian pemakalah menjawab, jawabannya itu panjang sekali ya. Setelah itu akan saya berhentikan yang menjawab itu dan saya akan tanya kembali. Kamu paham nggak dengan apa yang kamu omongin? Coba kamu simpulkan deh. Panjang banget itu omongannya gitu ya. Karena ya jangan sampai kalian hanya membaca aja gitu tanpa kalian pahamin itu atau kalian sangkutin itu di otak kalian gitu. Jadi cuman sekedar lewat-lewat doang itu kan sayang ya. Jadi seperti itu. Harapannya kalian bisa bikin peta konsep atau kayak modelan belajar tuh seperti ini.
catatan di buku kalian. Jadi bukan hanya berupa paragraf, tulisan semua, tapi lebih mudah juga dengan kalian seperti ini. Jadi kalian itu tergantung ya, kalian itu belajarnya seperti apa. Belajarnya apakah sama seperti saya yang suka bikin mind map, peta-peta konsep seperti ini, simbol-simbol seperti ini, atau seperti apa gitu ya. Tapi harapannya ya kalian membaca buku catatan kalian itu juga tidak mengantuk juga atau tidak bosan juga, karena ya kalian tahu gitu ya, kalian itu mungkin misalnya punya cara belajar yang beda-beda gitu ya, atau buat catatannya itu beda-beda gitu. Nah, saya balik lagi coba ke materinya. Saya mau kasih lihat ke kalian aja dulu untuk makalahnya ini ya, kakak tingkat kalian. Ini saya harus pindah layar dari satu layar ke layar selanjutnya. Mana ya tadi makalah ini. Oke. Nah, kita coba baca ya, memahami bacaan. Nah, kalau dari makalah ini dikatakan bahwa progresivisme adalah sebuah aliran filsafat pendidikan yang berkembang di awal abad ke-20 dan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam dunia pendidikan, terutama di Amerika Serikat. Ini kalian tidak dapatkan dengan saya karena saya tidak hafal dia munculnya di abad keberapa dan ada di mana. Ya, ini jadi informasi baru. Aliran ini betul-betul kelahiran bumi Amerika. Sedangkan yang lainnya adalah paham filsafat yang tumbuh dan berkembang di Eropa. Paham nggak kalimat ini? Kalau saya nggak paham. Aliran ini betul-betul kelahiran bumi Amerika. Udah dikatakan bumi dan Amerika. Bumi itu ya bumi, Amerika itu apa, benua gitu ya. Nah, saya akan memahamin makalah kalian dengan seperti itu. Jadi tidak hanya membaca tapi yang nggak paham isinya apa. Artinya adalah mungkin di sini maksudnya bahwa progresivisme itu munculnya di Amerika Serikat, kemudian berkembang atau kayak meluas ke Eropa, seperti itu. Nah, kalimat seperti ini aja belum efektif sebenarnya, karena tadi itu betul-betul kelahiran bumi Amerika ini paham apa maknanya kurang kita pahamin gitu ya. Nah, kemudian progresivisme lahir sebagai pembaruan dalam dunia filsafat pendidikan, terutama sebagai lawan terhadap kebijaksanaan konvensional yang diwarisi dari abad ke-19. Jadi dari sini kita bisa paham bahwa progresivisme itu dia muncul setelah setelah aliran filsafat pendidikan yang konvensional atau yang sudah dulu gitu ya. Jadi si progresivisme ini bisa dikatakan dia baru muncul karena dia baru munculnya di abad ke-20, sementara pendidikan yang konvensional itu di abad ke-19, seperti itu ya. Kemudian kenapa dia muncul? Kenapa muncul sih filsafat progresivisme? Karena mungkin itu tadi harus ada pembaharuan aliran gitu. Jadi kalau misalnya kita hanya menggunakan filsafat pendidikan dari zaman dulu saja sampai sekarang, maka tentunya tidak ada yang berubah gitu ya. Jadi alasan munculnya progresivisme karena itu tadi harus ada pembaharuan. Nah, setelah itu di paragraf kedua, progresivisme menurut bahasa dapat diartikan sebagai aliran yang menginginkan kemajuan yang cepat. Nah, di sini kalau dari definisi saya mengatakan bahwa progresif itu kan ada yang berubah ya. Nah, bisa saja kita juga mengatakan ada kemajuan, karena perubahan itu bisa saja perubahannya naik ke atas gitu ya. Artinya dari yang belum maju jadi maju gitu ya. Jadi bisa dikatakan progresif itu perubahannya mengarah ke kemajuan atau peningkatan. Nah, setelah itu dikatakan bahwa filsafat ini itu melihat pendidikan itu bukan hanya memberikan sekumpulan pengetahuan
kepada subjek didik atau siswa, tetapi hendaklah berisi aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir mereka sedemikian rupa sehingga mereka dapat berpikir secara sistematis melalui cara-cara inilah. Kalian baca nih. Satu kalimat ini. Ini satu kalimat nggak ada titik. Ini gimana caranya kita mau napas ya. Jadi kalau kita bikin kalimat itu tidak boleh seperti ini juga adik-adik gitu ya. Kita harus tempatkan titik itu di tempat yang tepat gitu ya. Ini dia titiknya nggak ada. Jadi bisa dikatakan satu kalimat ini yang saya blok. Ya. Jadi bisa saja kita bilang bahwa filsafat pendidikan ini merupakan aliran yang menekankan pada kemampuan berpikir siswa, misalnya titik. Artinya, misalnya di sini saya tidak bisa ini ya ngetik ya. Jadi artinya mungkin misalnya proses belajarnya dengan melatih siswa untuk mana nih tadi berpikir secara sistematis, kemudian latihan membuat analisis, kemudian membuat kesimpulan gitu ya dari suatu masalah. Seperti itu gitu ya. Jadi itu kalau menurut makalah ini ya. Nah, dan sebagainya ya. Jadi kalian ketika belajar seperti itu gitu ya. Jadi tidak hanya harus menerima atau iya saja atau setuju saja dengan apa yang dikatakan di sini. Kita saja tadi mungkin bisa mengkritik apa yang kita baca gitu ya. Nah, saya balik lagi ke papan saya tadi, layar saya tadi yang kosong. Balik lagi untuk ke PPT tadi ya. Saya share screen lagi. Kalau misalnya yang saya lihat itu beda dengan kalian, mungkin bisa dikasih tahu ya, karena kadang mungkin saya bisa aja lupa. Karena ganti-ganti dari tadi. Oke, balik lagi ke sini. Oke, kita ke tadi, coba kita artikan maksudnya dia ya. Maksudnya dia tadi kan adalah pendidikan itu harus diperbarui ya. Tidak boleh kita memakai sesuatu yang tidak relevan gitu ya. Misal kayak kalian kalau zaman sekarang kan kalian pakai gadget smartphone ya, HP-nya kalian itu smartphone, sudah smart, sudah pintar. Artinya kalian misalnya sudah bisa di satu HP itu, kalian bisa akses informasi, bisa nonton video, bisa main games, bisa telepon, bisa SMS gitu ya. Nah itu relevan dengan zaman sekarang, HP itu. Ada nggak HP yang mungkin kalian masih pakai tapi dia nggak smart? Misalnya kayak HP zaman dulu, kalian pernah tahu nggak ada yang namanya HP itu ya bentukannya kecil kayak gini, terus ini layar segini, terus ini ada tombol di sini. Mungkin orang tua kalian punya atau kalian pernah lihat di review-review gadget. Dulu saya masih punya yang seperti ini. Ini sama-sama HP. HP kalian mungkin ya mungkin lebih bagus gitu ya. Terus di belakangnya itu layar di belakangnya itu bisa aja nggak ada kamera. Kalau HP kalian kan mungkin benar-benar sudah beda banget dengan yang dulu ini. Ini HP jadul. Ini HP sekarang. Ya.
Ya ini layarnya ya satu layar ini gitu ya. Jadi tombolnya nggak ada, tombolnya touchscreen gitu kan. Nah, analoginya seperti itu. Kalau menurut progresif ya pendidikan itu, artinya pendidikan itu nggak boleh sama terus dari zaman bahula atau dari zaman dulu sampai sekarang. Harus ada yang diubah. Sama seperti HP itu terus-menerus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Gitu ya. Kalau dulu esensi HP itu hanya bisa SMS dan telepon. Bayangkan adik-adik kalau misalnya di eh, balikin lagi ke zaman itu, se-struggle apa kalian gitu ya. Karena hanya bisa SMS dan telepon. Artinya untuk bisa SMS dan telepon, kalian hanya butuh pulsa. Pulsanya itu hanya dipakai buat SMS dan telepon aja. Untuk internetan nggak bisa. Karena memang sejatinya HP itu untuk dipakai sebagai menghubungkan kita antara satu orang dengan orang lain, bisa lewat SMS dan bisa lewat telepon. Hanya dua fitur itu aja. Sementara HP yang zaman sekarang kan SMS dan telepon emang kalian masih pakai atau masih lakukan gitu, karena mungkin SMS di sini bisa ganti lebih ke chattingan gitu kan, entah itu pakai WA, IG, TikTok atau apalah itu. Telepon mungkin bisa langsung ke video call. Kalau telepon zaman dulu ya hanya suara aja gitu ya. Kalau zaman sekarang pakai video call gitu ya. Dan pulsanya itu dipakai langsung buat beli internet, bukan pulsa yang seperti zaman dulu gitu ya. Kalau misalnya kalian dibalikin lagi ke zaman yang HP-nya jadul, maka HP itu sebenarnya sudah tidak berfungsi lagi di zaman sekarang. Karena itu tadi kebutuhan perkembangan zaman itu tidak relevan dengan menggunakan HP jadul gitu ya. Nah, analoginya sama seperti ketika pandangan pendidikan menurut progresivisme ini. Artinya pendidikan itu tidak boleh sama terus, pasti harus berubah. Kenapa harus berubah? Karena perkembangan zaman berubah, gitu ya. Jadi zaman itu kan atau era itu kan berubah. Berubahnya dari mana? Bisa dari gaya hidup, gitu kan. Orang mungkin lebih suka online, mungkin. Atau misalnya pekerjaan. Pekerjaan itu sekarang itu banyak macamnya. Misalnya bukan hanya PNS aja ya, pegawai negeri sipil aja, tapi bisa aja ada yang namanya content creator gitu ya, content creator. Atau misalnya ada yang jadi pekerjaan misalnya dia menganalisis digital marketing gitu ya. Atau apalagi sih data science. Atau apalagi sih dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalnya zaman yang berubah ini dengan segala hal yang berubah ini itu tidak membuat siswanya itu adaptif terhadap zaman itu, maka ya sayang gitu atau sia-sia mereka itu bersekolah tapi ketika mereka sudah lulus mereka nggak tahu apa-apa gitu ya. Misalnya sesimpel saya hapus dulu ya. Ini coba balik ke sini, saya tambahin lagi. Kita masuk misalnya apa yang harus berubah dalam pendidikan gitu kan, karena menurut progresivisme pendidikan harus ada yang diubah gitu ya, pendidikan harus ada yang diubah ya. Saya hanya menyorotin satu hal saja ya dari sekian banyak yang harus diubah. Misalnya ada misalnya mata pelajaran bahasa Inggris ya. Kalau zaman dulu sampai sekarang pasti ada mata pelajaran bahasa Inggris ya di sekolah, di SMP ataupun di SMA. Nah, apa yang berubah dengan mata pelajaran bahasa Inggris ini di tahun misalnya 2000-an awal gitu ya, dengan yang sekarang 2025-an gitu ya. Sama-sama misalnya ada mapel bahasa Inggris. Tapi bedanya coba kalian lihat
kalian dari dulu sampai sekarang belajar bahasa Inggris belum bisa pakai bahasa Inggris itu di kehidupan sehari-hari, ya kan? Ada yang udah bisa bahasa Inggris dari SD, SMP, SMA ini sampai sekarang bisa, maksudnya berbicara, bisa misalnya mendengarkan konten bahasa Inggris, atau misalnya bisa berkomunikasi dengan orang luar gitu ya. Mungkin saja di sini lulusan siswanya itu bahasa Inggrisnya masih rendah gitu ya. Padahal ada mata pelajaran bahasa Inggris dari misalnya SD sampai SMA. Nah, apakah misalnya di tahun 2025 itu mata pelajaran bahasa Inggris masih ada? Tentu ya, mungkin masih ada. Bedanya apa dengan zaman dulu? Bedanya mungkin bahasa Inggris ini harus jadi kewajiban misalnya untuk lulus. Jadi bukan sekedar ya siswa hanya belajar bahasa Inggris saja, tapi kelulusan dia itu harus mendapatkan misalnya skor bahasa Inggris TOEFL-nya misalnya 500 minimal, IELTS-nya berapa, sehingga dia bisa benar-benar bahasa Inggrisnya itu naik atau lancar atau fluent. Nah, kenapa pendidikan menurut progresivisme itu untuk contoh kasus bahasa Inggris saja misalnya, pengadaan mata pelajaran bahasa Inggris yang harus dipertahankan tapi ada yang berubah, artinya harus ada yang misalnya naik di situ, ada kewajiban misalnya untuk lulus. Karena bisa dilihat bahwa perkembangan sekarang, era sekarang, itu kan kita sudah diglobalisasi ya, artinya kita itu kalau misalnya pakai HP misalnya, atau misal berhubungan koneksi gitu ya di internet, itu kita tidak hanya berhubungan atau berkomunikasi dengan orang dalam saja atau nasional aja, tapi juga orang luar, itu orang luar negeri gitu ya. Jadi kalau misalnya siswa ini sudah melakukan pendidikannya dan dia sudah belajar bahasa Inggris, tetapi bahasa Inggrisnya masih sekedar kosakata saja tanpa dia benar-benar fasih, maka ya pendidikan tidak relevan lagi gitu ya. Sehingga pendidikan yang relevan harus yang seperti apa? Harus bisa membuat siswanya itu misalnya bisa bahasa Inggris dengan berbicara di kehidupan sehari-hari. Bukan sekedar tadi menghafal kosakata atau misalnya belajar cuma grammar aja tapi nggak dipakai di kehidupan sehari-hari dia gitu ya. Kemudian selain itu pekerjaan. Nah, kalau siswa yang dia fasih bahasa Inggrisnya, maka pekerjaan yang dia dapatkan tentunya akan lebih banyak kesempatannya dibandingkan siswa-siswa yang misalnya dia bahasa Inggrisnya kurang. Karena apa? Dia kan tidak bisa belajar, dia tidak bisa bahasa Inggris, jadi dia tidak akan bisa mendapatkan kesempatan misalnya yang pekerjaannya itu minimal misalnya nih, ada requirement atau ada kayak persyaratan dia harus bisa bahasa Inggris gitu, atau dia bisa berkomunikasi bahasa Inggris seperti itu ya. Jadi itu menurut pendidikan progresivisme ya. Pendidikan progresivisme intinya adalah ingin mengatakan bahwa pendidikan itu yang harus diterima siswa itu harus relevan dengan zaman gitu. Harus ada yang disesuaikan sehingga ketika dia lulus nanti dia bisa menggunakan pendidikannya dia atau apa yang dia dapatkan di sekolah untuk dia bisa misalnya dapat pekerjaan yang dia sukain atau pendidikan atau pekerjaan yang layak gitu ya. Atau misalnya dia bisa hidup dengan nyaman gitu ya. Nah, hidup dengan nyaman itu harus menyesuaikan dengan era dia hidup juga seperti itu ya. Nah, ini salah satu aja contoh bahwa pendidikan progresivisme seperti itu bisa diterapkan misalnya di sekolah atau misalnya nanti di pendidikan nasional seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kalian bisa menyoroti hal lain, itu bisa juga bahwa mungkin aja pendidikan yang berubah itu bisa dari segi hal lain gitu ya. Duduk dikit.
Kalau dari penjelasan makalah tadi bahwa pendidikan itu membuat siswa itu harus apa tadi itu ya? Coba saya lihat dulu. Siswa itu harus siswa itu berpusat pada siswa gitu ya. Jadi belajar itu harus berfokus pada siswa dan tidak hanya diajarkan dari gurunya saja gitu ya. Nah, artinya kita bisa definisikan seperti ini. Jadi siswa itu harus misalnya belajar sendiri atau ya tidak disuapin terus-menerus gitu ya. Tidak disuapi oleh guru. Ya. Nah, kenapa siswa itu harus belajar sendiri? Karena itu tadi ketika dia misalnya nih ya, pandangan progresif itu melihat ketika siswa itu lulus, kalau dia nggak punya minat belajar, belajarnya rendah, walaupun dia udah sekolah, udah selesai sekolah gitu ya. Kalau minat belajarnya rendah, maka dia nggak adaptif. Artinya dia nggak mau tahu hal-hal baru itu apa gitu ya. Sementara hal-hal baru itu dibutuhkan ketika dia hidup di masyarakat gitu ya. Jadi ketika dia sudah jadi orang dewasa dan dia sudah tidak sekolah, maka dia harus tetap belajar gitu. Nah, itu yang membuat misalnya pandangan progresif itu melihat bahwa siswa itu yang harus belajar sendiri. Dia harus tahu bagaimana caranya belajar dengan yang dia sukain. Misalnya cara belajar gitu ya. Jadi siswa di sekolah itu harus tahu, bukan hanya mereka tahu terkait materi atau mata pelajaran, misalnya mata pelajaran biologi, saya harus menguasai konsep apa gitu, konsep di biologi apa gitu ya. Tapi dia juga harus tahu cara dia belajar biologi itu seperti apa gitu. Karena ketika nanti dia dilepas oleh guru, maka dia tahu gitu. Dia belajarnya itu tanpa harus misalnya disuruh oleh guru atau disuruh oleh orang tua, tapi dia belajar sendiri karena dia suka gitu. Artinya yaitu tadi guru harus membekali ke siswa-siswanya untuk dia bisa belajar sendiri, belajar mandiri. Kalau misalnya gurunya nggak ada, dia bisa belajar sendiri gitu. Jadi nggak main di kelas atau kayak hanya buang-buang waktu. Nah, atau juga misalnya ketika selesai di kelas, dia sudah pulang ke sekolah, pulang ke rumah, maka guru kan tidak perlu harus memantau terus ya. 24 jam siswa itu harus belajar terus gitu ya. Tapi ketika dia di rumah, dia bisa langsung belajar juga gitu ya. Tanpa dia harus sekolah dulu atau tanpa harus ada guru dulu di kelas gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi penting sekali siswa itu tahu juga cara belajar. Cara dia itu belajarnya itu beda-beda kan ya setiap siswa. Jadi misalnya ada siswa yang dia lebih suka, siswa A ini dia lebih suka nonton video misalnya. Siswa B misalnya dia lebih suka baca. Siswa C misalnya dia lebih suka ngomong. Ada misalnya siswa itu dia itu kalau presentasi baru dia paham materinya. Ada juga yang misalnya dia harus baca sendiri dulu baru dia paham materinya. Ada yang mungkin harus disuapin dengan nonton dulu gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu siswa itu tahu masing-masing mereka itu punya gaya belajar sendiri. Ketika dia jadi orang dewasa, maka dia harus bisa adaptif gitu ya. Adaptif artinya dia bisa belajar tanpa harus dipantau dulu sama orang lain gitu ya. Karena dia sudah punya kebudayaan atau kebiasaan untuk belajar itu sendiri gitu. Ya. Nah, dengan cara seperti ini, kalau pandangannya siswa itu harus belajar sendiri, maka nanti efeknya atau implikasinya ketika di kelas itu pasti misalnya nih ya, metode guru di kelas, jadi gurunya tetap ada di kelas gitu ya, walaupun siswanya yang harus belajar sendiri, tetapi metodenya pasti bukan ceramah. Karena kalau ceramah ya
gurunya yang belajar, siswanya nerima doang gitu ya. Tapi kalau misalnya metodenya dengan misalnya nih studi kasus gitu ya. Nah, boleh karena yang akan belajar itu adalah siswa gitu ya. Jadi dari satu pandangan ini saja deh, dari satu pandangan siswa itu harus belajar sendiri, tidak disuapi oleh guru, maka nanti efeknya ketika dia di kelas itu bisa dari metodenya yang berbeda misalnya gitu ya. Jadi bukan hanya ceramah tapi bisa jadi studi kasus atau metode-metode lain yang membuat siswanya itu yang lebih aktif gitu ya. Dan juga mungkin bisa dari segi nilai. Penilaian guru itu bukan hanya misalnya siswa itu dikatakan mampu atau pintar dengan mereka itu membuat catatan yang rapi. Misalnya penilaiannya adalah guru harus mengumpulkan tugas catatan siswa, kemudian catatan yang rapi itu dikasih nilai 100. Nah, kalau yang seperti itu penilaiannya kurang cocok. Yang cocok seperti apa? Misalnya yang cocok adalah dengan mereka, siswa, itu bisa menjawab pertanyaan dengan kreatif misalnya. Jadi ada satu pertanyaan yang dikasih oleh guru ke siswa, maka siswa akan jawab sesuai dengan kreativitas mereka. Nah, itu penilaiannya boleh seperti itu, gitu ya. Jadi membuat nanti metodenya akan berubah, nilainya juga, penilaiannya juga akan berubah, dan sebagainya juga akan berubah. Misalnya apalagi? Banyak fasilitas misalnya. Fasilitasnya untuk membuat siswa itu harus belajar sendiri apa? Misalnya sekolah harus menyediakan kayak fasilitas yang membuat siswa itu bisa belajar beda-beda. Tadi ada siswa yang nonton tadi ya, maka fasilitasnya harus disediakan apa? Misalnya lab komputer atau jaringan internet gitu ya. Jadi dari satu pernyataan ini saja siswa itu harus belajar sendiri, tidak disuapi oleh guru, maka implikasinya di sekolah itu pasti bisa banyak sekali turunannya. Dari metode, dari cara penilaian siswa gitu ya, kemudian juga dari fasilitas gitu ya, atau lain sebagainya bisa jadi banyak banget gitu ya. Seperti itu. Gimana? So far? So good? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Gimana? Bisa dipahamin ya terkait progresivisme itu seperti apa? Jadi saya tidak banyak sekali membaca, jadi saya hanya membaca tadi satu paragraf, tapi kita bisa mengembangkan itu menjadi banyak sekali contoh, gitu ya. Nah, adik-adik semua silakan bisa dieksplor lebih lanjut terkait materi hari ini. Nanti akan saya kasih linknya kalau kalian mau baca ya terkait materi makalah tadi ya, dan juga ini satu lagi ya tambahan dari saya tadi kan terkait makalah kakak tingkat kalian ya yang saya kasih lihat. Nah, ini satu bacaan yang sebenarnya bisa membuat kalian juga bisa lebih memahami bacaan itu karena bacaannya itu sendiri bukan bahasa Indonesia. Kadang kita itu taking for granted akan sesuatu yang mudah. Artinya apa? Karena kita itu orang Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia, maka kita memilih bacaan Indonesia. Kadang kita hanya membaca saja, tapi tidak memahami. Artinya kita kayak membaca tuh di sini maksudnya mengeja, kayak kata-kata itu kita eja, kita ucapkan, tetapi sebenarnya ketika kita selesai membaca itu kita nggak paham apa-apa. Itu mungkin kekurangan dari kita membaca itu kalau kita pakai bacaan bahasa Indonesia. Itu karena ya yang kita omongkan atau yang kita baca itu tulisan bahasa Indonesia, kata-kata bahasa Indonesia, sehingga otak kita itu kayak hanya sekedar melewatkan itu aja
informasi itu gitu, tanpa itu disimpan gitu ya di otak, sehingga memorinya tidak ada sama sekali walaupun kita udah baca. Nah, dengan kita menggunakan bahasa Inggris again gitu ya, dan kita memilih misalnya bacaan bahasa Inggris, ini kita benar-benar butuh waktu untuk satu kalimat aja ini. Ini tuh kita pasti mungkin ada dari kalian yang mungkin ngejenya satu-satu nih. This chapter will provide a comprehensive overview of progressivism. Itu satu ulangan ya. Ulangan kedua, kalian mungkin bakal mentranslate satu kata. This ini, chapter, bagian ini, will, akan, provide, menyediakan, sebuah komprehensif atau menyeluruh, overview berarti kayak keseluruhan, of pada progressivism. Itu ulangan kedua. Ulangan ketiga, kalian akan mungkin bisa menyatukan semuanya. Oh, maksudnya ini adalah bagian ini menyediakan atau bacaan ini menyediakan tulisan komprehensif terkait progressivism. Beda kan dengan cara yang sama ketika kalian menggunakan bahasa Indonesia tadi. Dengan kalian misalnya tadi baca ini. Aliran progresivisme mengakui dan berusaha mengembangkan asas progresivisme titik. Udah. Karena kalian udah gimana ya? Kalian udah familiar dengan kata-kata ini, maka kalian tinggal lanjutin aja satu kalimat ke kalimat selanjutnya. Nggak ada pengulangan. Nah, ini menyebabkan itu tadi, kita hanya membaca banyak banget bacaan, tapi kita nggak paham maksudnya itu apa, atau kita nggak nempelin itu semua di otak kita, karena nggak ada pengulangan. Kalau kita mengulang setiap kalimat demi kalimat, seperti tadi kita mengulang satu kalimat ini dengan 3 kali ulangan, lumayan daripada kalian tadi hanya membaca pakai bacaan bahasa Indonesia dengan hanya 1 kali ulangan saja, seperti itu, gitu ya. Nah, makanya kenapa saya sangat menyarankan kalian belajar itu pakai bahasa Inggris, karena pasti akan sedikit kalian peroleh. Artinya kalian hanya, misalnya nih secara waktu ya, kalian belajar 1 jam menggunakan bahasa Inggris, mungkin kalian hanya dapat segini, misalnya bisa aja ya, beda-beda ya tergantung orangnya. Tapi segini pun kalian akan nempel sekali ke otak kalian daripada kalian baca semuanya ini ketika kalian ditanya apa tadi bacaannya tentang apa, kalian harus lihat lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Satu kalimat terakhir sebelum saya tutup karena sekarang udah jam 9:05. Ini quotes dari website ini ya. Quotes-nya adalah being progressive requires the ability to think beyond the impossible and outside the obvious. Jadi artinya menjadi progresif membutuhkan kemampuan untuk berpikir di luar dari hal-hal yang umum. Itu artinya. Jadi mungkin quotes ini bisa menyimpulkan bahwa pendidikan progresif itu meminta kita misalnya sebagai guru, mungkin nanti ketika kalian jadi guru ataupun kalian sekarang jadi mahasiswa karena masih pelajar gitu ya, itu kalau kalian memilih progresif maka kalian harus bisa berpikir outside the box atau berpikir itu di luar hal-hal umum atau lebih kreatif lah gitu, karena progresif itu memerlukan itu gitu. Jadi kalau misalnya kita punya jawaban sama dengan jawaban teman-teman kita belum jadi progresif, itu artinya gitu ya. Jadi progresif itu membuat kita itu lebih kreatif karena kita berpikir jawaban apa nih yang belum ada gitu ya, atau yang belum dijawab oleh teman-teman saya ambil jawaban alternatif atau jawaban yang baru gitu ya. Nah, itu kesimpulan dari apa yang kita sudah pelajari gitu ya. Silakan nanti bisa dieksplor. Saya belum sampai ke tokoh gitu ya. Tokoh-tokohnya di sini ada John Dewey. Kemudian lain sebagainya, silakan nanti bisa dibaca. Di sini ada juga video ya.
untuk kalian bisa melihat lagi seperti apa sih pendidikan pendidikan progresif itu di kelas gitu ya. Jadi itu pasti nanti kalian bisa lihat gambarannya seperti apa di kelas, dan mungkin kalian bisa refleksikan misalnya selama ini saya belajarnya sudah progresif atau belum, atau masih konvensional. Seperti itu ya. Ini bagus websitenya untuk kalian bisa sedikit mendapat gambaran secara umum progresif itu seperti apa gitu ya, dengan menonton video di sini karena videonya ada gitu ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Saya coba lagi untuk connect ke Siakat. Oh, dia sudah bisa. Sudah mau selesai baru bisa ya. Saya ini dulu ya, presensi dulu ke kalian biar saya juga tahu orang-orangnya yang mana. At least saya tahu mukanya walaupun nanti saya lupa lagi karena baru satu kali lihat ya. Saya akan panggil satu-satu namanya dan setelah itu saya akan langsung kasih hadir ya. Yang tadi berarti belum, ya kan, belum tersimpan ya. Ini sekarang tanggal 10 April. Hari ini kita belajar tentang pendidikan, filsafat pendidikan. Oke, Oke. Ini ada berapa orang nih? 28 ya. Andi Rizka Febriani. Hadir, Ibu. Astrid Aditya Maharani. Hadir, Ibu. Boleh angkat tangan atau nyaut biar saya tahu orang yang mana. Hadir, Ibu Ibu. Andi Rizka hadir, Ibu. Diva Agustiana. Hadir, Bu. Dia Anida Rahmawati ada? Ada Ibu, hadir saya Bu. Mohon maaf, Bu. Diva Gustiana hadir. Oh, hadir. Oke. Iya. Andi Rizka juga hadir, Ibu. Jaringanku bermasalah tadi. Saya belum lihat mukanya. Terus ada mukanya dulu ya. Hilda? Hadir, Ibu. Oke. Sri Hardianti? Hadir Ibu. Ica Anggraini? Hadir Ibu. Zaisha Aulia Maharani? Ibu. Salwa Natasha?
Hadir Ibu, hadir. Mana mukanya? Hadir Ibu, hadir. Saya belum kasih hadir kalau belum ada orangnya ya. Saya mau lihat orangnya, bukan suaranya. Elin? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Irfan Ibu, Kusai. Ibu, mohon maaf, Salwa Natasha hadir Ibu. Cuman jaringanku bermasalah Ibu. Saya on kamera terus. Saya pending dulu ya, nanti sebentar. Irfan Kusai ini ada. Hadir Bu, hadir. Triamanda. Hadir, Ibu, hadir. Oke. Iren. Hadir Ibu. Enggak, saya belum lihat mukanya ya. Farah Karina. Hadir Ibu Hadir, saya. Ibu. Hadir, Ibu. Iren. Iren hadir Ibu. Sebentar ya. Rianti. Mana Lianti? On cam sama ini ya, nyaut. Maulia Citra Dea Ami. Hadir, Ibu. Nur Afriani. Muhammad Fikri Ardiansyah. Hadir Ibu. I cannot see you. Saya tidak lihat kamu di situ. Keisha Pangawu. Hadir Ibu. Dewi Nastain. Hadir, Ibu. Nurul Fatima. Hadir Bu. Pris Adelvia Simak. Aina. Hadir, Ibu. Agil Ardiawan. Hadir Ibu. Muftihatus Saadah. Hadir Ibu. Alivia Nurul Syafa. Hadir Ibu. Oke. Arun Tribuana. Hadir, Ibu. Oke. Kalau kalian lihat ya, saya bawa HP untuk liatin kalian juga. Ada laptop juga, jadi effort saya 2 kali ya. Saya liatin kalian di sini dan di situ, makanya saya liatin sebelah kanan. Kalau saya tidak lihat kalian di sebelah sini, gitu ya. Jadi kalian juga tolong effortnya. Kalau hanya untuk on cam saja tidak bisa, is it not fair ya, nggak adil. Saya ulang lagi ya. Andi Rizka Febriani, ada nggak? Hadir Ibu. Ya, kamu mana? Kameraku dari tadi aktif Ibu, cuman jaringan kayaknya bermasalah. Oh, sebentar. Dwini Borwalo ada tidak? Hadir Bu. Oke. Salwa. Hadir Ibu. Iren. Hadir Ibu. Lianti. Ibu maaf, Iren hadir Ibu. Ya, sebentar ya. Saya catat juga, Dek. Ini si akadnya lagi error. Lianti ada tidak? Nggak ada ya? Nur Afriani? Dia keluar Bu, sudah tidak kuliah lagi. Oh, tidak kuliah. Siapa lagi nih? Muhammad Fikri Ardiansyah ada? Hadir Bu. Mana hadirmu? Bisa tidak on cam? Sudah on cam Ibu, dari tadi, dari awal masuk Ibu.
Tapi saya tidak lihat mukanya. Mungkin jaringan, Ibu. Oke. Berarti hanya 2 orang yang tidak hadir ya. Nanti saya isi lagi nih karena nggak bisa saya kasih hadir. I don't know why. Jadi hanya 2, Harti, siapa tadi tuh? Siapa tadi, Lianti ya? Lianti sama Nur Afriani nggak ada ya. Sisanya sudah saya kasih hadir. Nanti saya masuk lagi ke siapa ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Semoga adik-adik semua bisa on cam at least untuk hadiran ya. Karena bagaimana caranya saya tahu kalian ada di situ kalau tidak ada mukanya gitu ya. Dan semoga bisa dikerjakan tugas makalahnya. Kalian hanya punya tugas makalah untuk untuk mata kuliah ini ya. Kemudian presentasi dan aktif dan nanti UAS itu ya, nilainya yang saya ambil dari situ semua. Jadi kalau misalnya kalian hadir terus tapi tidak melakukan tugas tadi, maka tentunya tidak ada nilainya. Seperti itu ya. Itu saja untuk hari ini. Kita ketemu lagi di pekan depan ya. Semoga bisa on time semua teman-temannya yang di sini ya. Dan untuk pekan ke-10 ya, minggu depan untuk kelompok 1 silakan nanti bisa siap untuk presentasi. Kemudian moderator dan notulen dari kelompok 2, saya tidak mau ada yang harus ditunjuk lagi gitu ya. Kalau tidak ada sama sekali, kita tidak akan mulai gitu ya. Jadi saya tidak akan memberikan link misalnya Google Meet kalau misalnya di kalian kesiapannya tidak ada gitu ya. Saya minta nanti untuk ketua kelas atau yang bertanggung jawab di kelas ini agar bisa mengirimkan list nama-namanya kelompok tadi, kelompok 1 sampai kelompok 6 di grup WA secepatnya ya. Saya tidak minta langsung sekarang, tapi bisa mungkin sore maksimal untuk saya bisa data gitu ya. Itu saja untuk hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dari saya. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di pekan depan. Semoga bisa sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam.